Halo, perkenalkan nama saya Ferdian Sanjaya. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis strategi pemasaran berdasarkan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Oke, di sini saya akan lanjut pada kasus yang pertama, yaitu IQ13. Pada kasus pertama ini, IQ13 dibandingkan dengan Poco F7 Ultra. Oke, untuk materi yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait analisa strategi STP. STP sendiri yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi dari IQ13 dibagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama segmentasi sesuai dengan kebutuhan, segmentasi perilaku, dan juga segmentasi demografi. Untuk segmentasi kebutuhan, IQ membagi pasar berdasarkan kebutuhan penggunanya akan performa yang tinggi, terutama pada bermain game MOBA. Yang kedua yaitu perilaku. IQ menarikkan pengguna yang aktif dalam bermain games, yang mencari pengalaman visual yang terbaik, dan membutuhkan perangkat yang sangat responsif. Untuk yang ketiga yaitu segmentasi sesuai dengan demografi. IQ menarikkan segmentasi usia muda yang sadar akan teknologi dan pentingnya teknologi dalam masa kini, yang tentunya juga aktif secara online. Untuk strategi yang kedua yaitu targeting. Targeting IQ13 dibagi menjadi 3, yaitu targeting sesuai spesifikasi, targeting sesuai preferensi, dan juga targeting sesuai gaya hidup. Untuk targeting sesuai spesifikasi, IQ menarikkan para pemuda yang hobi bermain games atau para gamers dan penggunaan yang menginginkan smartphone yang tentunya memiliki kinerja dan responsif yang sangat tinggi dan memiliki fitur game yang terbaik. Yang kedua, preferensi. IQ juga menargetkan pengguna yang mencari pengalaman visual imersif dengan layar tentunya memiliki kualitas yang tinggi dengan refresh rate yang tentunya juga tinggi. Untuk yang ketiga, target sesuai gaya hidup. IQ menargetkan pengguna yang aktif secara online dan juga pengguna yang menggunakan game MOBA dan mencari perangkat yang bisa dapat diandalkan untuk berbagai aktivitas, baik aktivitas sehari-hari maupun aktivitas dalam bermain games tentunya. Untuk yang ketiga, positioning. IQ13 menempatkan ini menjadi 3 positioning. Yang pertama yaitu smartphone yang memiliki performa game yang tinggi. IQ memposisikan smartphone gaming ini dengan kinerja yang tentunya ingin disamakan seperti laptop, yang tentunya didukung dengan chipset Snapdragon 8 Lite dan chipset super komutasi Q2. Untuk yang kedua, smartphone dengan teknologi tinggi. IQ menyoroti teknologi layar LTPO AMOLED 2K dengan 144 Hz dengan refresh rate adaptif dengan fitur AI yang canggih. Untuk yang ketiga yaitu pengalaman gaming yang terbaik. IQ juga menekankan kemampuan IQ13 dalam menjalankan game AAA dengan pengaturan grafis tertinggi dengan pengalaman visual yang tentunya sangat mulus. Lalu untuk penetapan harga dan perbandingannya, strategi harga yang dimiliki oleh IQ13 yaitu dengan penetapan harga yang digunakan itu menggunakan harga yang premium tentunya. Namun hal tersebut tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan HP merek flagship lainnya. Lalu untuk perbandingan harga antara IQ13 dan juga Poco F7 Ultra Pro, yang untuk IQ13 untuk varian 100 untuk varian 12GB per 256GB dibanderol dengan harga 9.999.000. Untuk varian 16GB per 512 dibanderol dengan harga 11.999.000. Lalu untuk Poco F7 Ultra Pro F7 Ultra dengan varian 12GB per 256 dibanderol dengan harga 9.999.000. Untuk varian 16GB per 512 dibanderol dengan harga Rp10.999.000. Lalu untuk evaluasi penerapan bauran pemasaran 5P. Untuk yang pertama itu ada produk. Untuk produk dibagi menjadi 3, yaitu dengan spesifikasi unggulan, fitur khusus untuk gamer, dan inovasi. Lalu untuk spesifikasi unggulan,
iQ 13 menonjolkan chipset Snapdragon 8 Elite terbaru yang tentunya dengan layar 144Hz dan desain yang berfokus pada performa gaming. Lalu untuk fitur khusus gaming, iQ 13 dilengkapi dengan fitur-fitur yang dirancang untuk pengalaman gaming yang optimal tentunya, seperti penggunaan pendingin yang canggih dan juga optimasi perangkat lunak yang khusus dibuat untuk performa gaming. Lalu untuk yang ketiga, inovasi. Inovasi dari produk iQ 13 ini menghadirkan inovasi pada produknya, termasuk peningkatan pada kamera dan juga fitur AI dan pembaruan iOS yang berkelanjutan. Lalu untuk harga atau price dalam iQ 13 yaitu memberikan harga yang kompetitif. iQ 13 menawarkan harga yang bersaing di kelasnya, menarikkan segmen pasar yang mencari performa tinggi namun dengan harga terjangkau. Kemudian untuk itu juga iQ 13 menawarkan promo dan diskon. iQ 13 sering memberikan promo seperti promo yang menarik seperti diskon langsung, cicilan 0% maupun program tukar tambah untuk menarik daya minat konsumen. Lalu untuk place atau tempat, untuk iQ 13 sendiri ini dijual pada official store online maupun offline. Untuk saluran penjualan online, iQ 13 tersedia di berbagai marketplace online seperti Vivo Official Store, Shopee, Tokopedia maupun Blibli. Lalu untuk saluran penjualan offline, iQ juga memiliki toko fisik dan gerai resmi yang tentunya menjual produk-produk iQ 13 dan iQ yang lainnya. Lalu untuk yang keempat ada promotion. Promotion dalam iQ 13 dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada iklan media sosial, event dan peluncuran, dan juga program loyalitas. Untuk iklan dan media sosial, iQ 13 gencar melakukan promosi melalui iklan online, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer yang menjangkau target pasar dari iQ 13 ini. Lalu untuk event dan peluncuran, iQ sering mengadakan acara peluncuran produk dan event gaming tentunya untuk memperkenalkan iQ 13 kepada masyarakat dan juga konsumen. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada program loyalitas. Program loyalitas yang diberikan oleh iQ menawarkan program loyalitas dan keuntungan yang tentunya eksklusif bagi para pelanggan setia pengguna iQ ini. Lalu untuk yang kelima yaitu ada people atau sumber daya manusia. iQ menargetkan konsumen yang tentunya mencari ponsel dengan performa tinggi dan pengalaman gaming yang optimal. Lalu, iQ 13 ini juga menarik perhatian pengguna yang menginginkan desain premium dan juga fitur kamera yang canggih dan juga tentunya dengan performa gaming yang tinggi. Lalu, iQ 13 ini juga berupaya membangun hubungan yang kuat dengan melakukan layanan pelangganan yang responsif dan juga program loyalitas yang diberikan kepada konsumen-konsumen setia dari pengguna iQ 13 ini. Lalu, untuk data dan teori pendukung. Berikut yaitu ada data dan juga teori pendukung dari perbandingan antara iQ 13 dan Poco F7 Ultra Pro. Yaitu secara keseluruhan, iQ 13 menawarkan pengalaman yang lebih baik dalam hal layar, baterai, fitur gaming. Sementara dari Poco F7 Ultra Pro, dia unggul dalam hal harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan iQ 13 dan tentunya dengan fitur wireless chargingnya. Untuk kasus yang kedua yaitu JBL Tour Pro 3. Dalam kasus ini juga kita akan menganalisis seperti kasus sebelumnya, yaitu analisis strategi pemasaran sesuai dengan STP. Untuk yang pertama yaitu dari segi segmentasi. Dari JBL Tour Pro 3 ini dari segi segmentasi dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, psikografis, dan juga perilaku. Dari segi demografis, JBL ini menargetkan usia konsumen dengan usia dewasa hingga parubaya yang berpenghasilan tentunya menengah ke atas yang sadar akan kualitas teknologi dan juga aktif secara sosial. Untuk yang kedua, secara psikografis. Segmentasi ini yaitu untuk menghargai kualitas hidup dan juga mencari pengalaman premium tentunya yang peduli tentang teknologi dan memiliki gaya hidup yang aktif. Lalu untuk dari segmentasi perilaku,
yaitu JBL menargetkan para konsumen yang sering berpergian, yang sering menggunakan TWS untuk bekerja maupun hiburan, yang mencari pengalaman audio terbaik tentunya dan menghargai kemudahan penggunaan. Lalu untuk target dari produk JBL ini dibagi menjadi 3, yaitu target terhadap profesional muda, pecinta musik, dan juga pengguna aktif. Untuk profesional muda, JBL ini menargetkan para generasi yang membutuhkan earbud andal untuk melakukan panggilan telepon maupun konferensi video serta untuk hiburan saat berpergian. Lalu untuk pecinta musik, JBL juga menginginkan kualitas suara terbaik dengan fitur-fitur tentunya seperti fitur peredam bising adaptif untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang imersif. Lalu untuk pengguna aktif, JBL ini memberikan para konsumen yang membutuhkan earbud dengan nyaman, tahan lama tentunya, dan juga mudah terhubung dengan berbagai perangkat lainnya. Lalu untuk positioning, ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan earbud TWS Premium. JBL Tour Pro 3 ini diposisikan sebagai produk kelas atas yang menawarkan kualitas suara superior, teknologi mutakhir, dan juga dengan desain yang stylish. Lalu untuk solusi audio yang lengkap, bukan hanya sekedar earbud. JBL Tour Pro 3 ini diberikan untuk menjadi solusi untuk para konsumen yang sering melakukan panggilan untuk menghasilkan panggilan yang jernih dan juga membutuhkan hiburan yang imersif dan pengalaman audio yang dipersonalisasi. Lalu untuk pilihan dan gaya hidup yang aktif, JBL Tour Pro 3 ini memiliki desain yang stylish dan juga kemudahan dalam konektivitas di berbagai perangkat lainnya. Lalu untuk strategi daya saing dari produk JBL ini, tentunya daya saing yang pertama yaitu berfokus pada kualitas suara dan teknologi. Dari kualitas suara dan teknologi ini, JBL berfokus pada reproduksi suara high fidelity, yang dimana JBL tentunya dikenal sebagai produk yang memiliki kemampuan reproduksi suara yang jernih dan juga detail, yang memberikan pengalaman mendengarkan yang imersif tentunya bagi para pecinta musik. Lalu untuk inovasi teknologi audio, JBL juga terus mengembangkan teknologi audio terbaru seperti oversound teknologi yang menghadirkan pengalaman suara imersif sambil tetap memungkinkan para penggunanya mendengarkan suara di sekitar mereka. Lalu untuk pengalaman pengguna, JBL juga menyediakan aplikasi JBL One yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan audio sesuai preferensi mereka, termasuk pengaturan penyesuaian pada EQ, pengaturan lainnya, dan juga akses layanan pada musik yang terintegrasi. Lalu untuk ketahanan dan portabilitas, JBL juga menawarkan produk yang tahan air dan debu serta dukungan powerbank terintegrasi yang menjadikannya pilihan serbaguna untuk pengguna di dalam maupun di luar ruangan. Untuk desain dan fitur, JBL juga menawarkan desain yang stylish dan juga modern, dan tentunya memiliki fitur-fitur tambahan yang menarik dan menjadi pembeda dibanding produk-produk yang lainnya. Lalu untuk penetapan harga dan faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk JBL yang satu ini, yaitu untuk penetapan harga. Penetapan harga JBL dilakukan dengan tentunya mempertimbangkan sebagai beberapa faktor berikut, yaitu faktor biaya produksi, biaya pemasaran, harga pesaing, dan juga nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, penggunaan strategi penetapan harga yang berbeda untuk berbagai jenis produk JBL, yaitu dibedakan menjadi harga sesuai produk premium, produk menengah, maupun produk entry level. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk JBL ini, yaitu ada pada kualitas produk tentunya, citra merek, persepsi penilaian harga saing, promosi, pengalaman pengguna, faktor psikologis, dan juga situasi. Lalu untuk masalah kompatibilitas dan respon JBL. Untuk masalah kompatibilitas, untuk produk JBL ini yaitu mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan koneksi Bluetooth, yaitu dari koneksi Bluetooth yang ingin disambungkan
dari produk JBL ini dan ingin disambungkan ke perangkat lain mungkin agak sedikit susah. Lalu gangguan suara. Beberapa pengguna juga mengalami suara terputus-putus, berderak, atau bahkan tidak ada suara sama sekali yang menggunakan speaker dari produk ataupun TWS JBL ini. Lalu untuk masalah dengan perangkat lama, ada beberapa konsumen yang mengalami kesulitan untuk menghubungkan perangkat JBL yang lebih baru dengan perangkat JBL yang lebih lama, terutama jika perangkat tersebut menggunakan versi Bluetooth yang berbeda. Lalu untuk masalah dengan aplikasi, beberapa fitur maupun penggunaan aplikasi JBL ini sering beberapa tidak berfungsi dengan baik, sehingga pengoperasian produk JBL ini tidak berjalan dengan lancar. Lalu untuk respon JBL terhadap permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan panduan pemecahan masalah. JBL menyediakan berbagai panduan tentunya. Panduan terhadap pemecahan masalah melalui situs web yang dimiliki oleh JBL yang mencakup langkah-langkah untuk mengatasi masalah seperti koneksi Bluetooth, masalah suara, dan juga masalah umum lainnya. Lalu, JBL juga melakukan pembaruan firmware. JBL secara teratur merilis pembaruan firmware untuk perangkat mereka. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan bug, peningkatan kinerja, dan juga kompatibilitas yang lebih baik tentunya. Lalu, dukungan pelanggan. JBL memiliki tim dukungan pelanggan tentunya yang siap membantu pengguna dengan masalah kompatibilitas. Pengguna juga dapat menghubungi dukungan pelanggan melalui telepon, email, ataupun obrolan langsung. Selanjutnya, untuk perbaikan perangkat keras. JBL jika mengalami kompatibilitas dapat diatasi dengan pembaruan maupun pemecahan masalah. JBL mungkin menawarkan perbaikan perangkat keras atau pergantian perangkat, perbaikan aplikasi. JBL juga harus mengembangkan aplikasi firmware-nya untuk memastikan kompatibilitas dan juga permasalahan terhadap produknya cepat selesai dan cepat ditangani. Lalu untuk evaluasi penerapan 5P, JBL ini untuk produk, JBL Tour Pro 3 menawarkan tentunya kualitas suara yang legendaris. JBL Pro dengan driver ganda hibrida, yaitu termasuk driver dinamis dengan berukuran 10,2 mm dengan armatur seimbang dengan ukuran 5,1 mm kali 2,8 mm. Lalu memiliki fitur unggulan. Fitur unggulan termasuk spatial audio dengan heart tracking, adaptive noise cancelling 2.1 dan smart charging case dengan layar sentuh tentunya, yaitu dengan desain ringkas tentunya dan ergonomis yang cocok untuk dipakai untuk berbagai aktivitas di luar maupun di dalam ruangan, dan juga dilengkapi dengan 6 mikrofon dengan algoritma JBL Crystal AI untuk panggilan suara yang tentunya dari fitur ini menghasilkan panggilan suara yang jauh lebih jernih. Lalu untuk price, harga JBL Pro 3 ini tergolong dengan produk premium tentunya yang mencerminkan kualitas suara, fitur canggih, dan juga teknologi yang ditawarkan. Harga kompetitif yang ditawarkan dari produk JBL ini dibandingkan dengan earbud nirkabel sejati sejenis kelasnya dengan mempertimbangkan fitur-fitur yang ditawarkan. Lalu JBL juga menawarkan berbagai opsi pembayaran dan promosi harga untuk menarik pelanggan dan konsumen setianya JBL. Lalu untuk place, JBL Tour Pro 3 ini tersedia di berbagai saluran distribusi, termasuk toko resmi JBL, gerai retail elektronik, dan platform e-commerce lainnya. Lalu untuk distribusi yang luas, juga JBL memastikan ketersediaan produk bagi konsumen di berbagai lokasi tentunya. Pemasaran online juga selain dilakukan pada platform e-commerce juga dilakukan melalui web resmi JBL dan juga platform e-commerce lainnya yang tentunya untuk memudahkan para konsumen untuk menemukan dan membeli produk JBL Tour Pro 3 ini. Lalu untuk promotion, JBL menggunakan berbagai strategi promosi termasuk iklan online, media sosial, dan juga kampanye pemasaran digital. Promosi melalui influencer dan juga review produk membantu produk JBL ini meningkatkan kesadaran dan juga
tentunya meningkatkan daya beli dari konsumen. JBL juga sering mengadakan promo khusus, diskon, dan juga penawaran bundling untuk menarik pelanggan dan juga konsumen dari JBL ini. Lalu untuk proses JBL ini selalu memastikan pengalaman pelanggan yang mulus mulai dari pembelian hingga penggunaan produk, memberikan dukungan pelanggan yang responsif tentunya dan mudah diakses melalui berbagai saluran komunikasi, memperbarui aplikasi JBL headphone secara berkala untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang tentunya akan jauh lebih baik. Untuk kasus yang ketiga yaitu mobil listrik BYD. Di sini kita akan melakukan pembahasan perbandingan antara mobil BYD dengan mobil Tesla. Untuk analisa yang pertama yaitu kita akan menganalisis strategi pemasaran dan juga pricing yang digunakan oleh BYD. Strategi pemasaran yang pertama yang dilakukan oleh BYD tentunya yaitu dengan melakukan segmentasi pasar. BYD harus memahami kebutuhan dan juga preferensi unik dari berbagai kelompok konsumen, sehingga BYD dapat menyesuaikan pesan pemasaran dan juga penawaran produk untuk menjangkau dan juga melibatkan setiap segmen secara aktif. Lalu untuk yang kedua, penawaran produk yang beragam. BYD menawarkan berbagai model EV untuk memenuhi kebutuhan berbagai konsumen pasar mulai dari mobil kota yang lincah hingga SUV yang tangguh dan juga sedan yang eksekutif. Yang ketiga, BYD melakukan pemasaran secara digital. BYD menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang tentunya lebih luas dan juga membangun kesadaran merek serta berinteraksi dengan mudah dengan pelanggan secara online. Lalu untuk strategi pricing, BYD menggunakan harga yang kompetitif tentunya. BYD menawarkan harga yang kompetitif untuk kendaraan listrik mereka dengan tujuan untuk membuat EV lebih terjangkau dan konsumen bisa menjadi lebih luas tentunya. Produksi internal. Dengan memproduksi dan mengendalikan hampir seluruh aspek produksi EV, BYD dapat mengurangi biaya produksi dan juga menawarkan harga yang tentunya jauh lebih bersaing. Untuk penetapan harga ganda, BYD menawarkan strategi penetapan harga ganda yang memungkinkan mereka untuk bersaing secara agresif di pasar domestik sambil mempertahankan profitabilitas di pasar internasional tentunya. Fokus pada nilai. BYD sendiri menawarkan nilai terbaik bagi para konsumennya dengan menggabungkan teknologi canggih, harga yang kompetitif, dan juga solusi mobilitas yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu strategi harga di berbagai pasar. BYD sendiri dapat menyesuaikan harga produk mereka di berbagai negara tentunya untuk memenuhi kondisi pasar lokal dan preferensi konsumen sambil mempertimbangkan tentunya biaya produksi dan target margin keuntungan yang akan dimiliki oleh BYD. Lalu untuk strategi STP dan bauran pemasaran, yaitu yang pertama dari segmentasi. Segmentasi dari produk BYD ini dibagi menjadi 4 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Dengan membagi pasar berdasarkan wilayah atau negaranya, BYD dapat menyesuaikan produk dan juga strategi pemasaran dengan preferensi lokal. Untuk segmentasi demografis, BYD dapat mempertimbangkan dari segi aspek usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan juga ukuran keluarga untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen BYD. Untuk yang ketiga yaitu psikografis. BYD harus memahami gaya hidup, nilai-nilai, dan juga minat konsumen sehingga BYD dapat menargetkan konsumen yang peduli lingkungan dan selain peduli lingkungan juga peduli terhadap teknologi masa kini. Untuk yang keempat yaitu ada perilaku. BYD mengelompokkan konsumen berdasarkan kebiasaan mengemudi, loyalitas merek, dan juga sensitivitas terhadap harga jual yang dimiliki oleh produk BYD ini. Untuk yang kedua yaitu ada target. BYD menargetkan target ini dibagi menjadi 4, yaitu target terhadap konsumen yang peduli akan ramah lingkungan. BYD menawarkan kendaraan listrik tentunya dengan teknologi hijau yang menarik konsumen agar peduli lingkungan. Yaitu yang kedua
target terhadap konsumen yang peduli tentang penggunaan teknologi. BYD menarik perhatian konsumen yang tertarik terhadap teknologi canggih dan inovasi dalam kendaraan listrik tentunya. Yang ketiga yaitu target terhadap konsumen yang secara berkeluarga. BYD menyediakan berbagai jenis kendaraan termasuk SUV dan juga MPV yang sesuai untuk keluarga besar tentunya dan kebutuhan khusus mereka. Yang keempat yaitu target sesuai konsumen pengguna perkotaan. BYD menawarkan mobil kota yang tentunya dengan desain yang stylish dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan tentunya. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada positioning. Dalam ini BYD membagi positioning produk mereka menjadi 4. Yang pertama positioning terhadap teknologi yang canggih. BYD terus mengembangkan teknologi seperti teknologi baterai dan juga komponen kendaraan listrik lainnya yang dapat memposisikan BYD sebagai pendiri dan sebagai pemimpin dalam inovasi mobil listrik masa kini. Yang kedua yaitu positioning sebagai berkelanjutan. BYD harus mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap lingkungan tentunya dan menawarkan solusi mobilitas yang tentunya ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu positioning terhadap harga yang terjangkau. BYD, seperti yang kita tahu, BYD selalu menawarkan berbagai model dengan harga yang bersaing, termasuk model entry level untuk menarik konsumen yang jauh lebih luas tentunya. Yang keempat yaitu positioning terhadap desain yang menarik. Seperti yang kita tahu, BYD banyak memiliki produk dengan desain yang menarik yang tentunya hal ini BYD lakukan untuk memperhatikan desain kendaraan mereka yang bertujuan untuk menawarkan model yang stylish dan juga futuristik untuk menarik perhatian konsumen tentunya. Lalu berikutnya ada data penjualan, strategi penjualan dan langkah diferensiasi. Berikut adalah data penjualan per bulan 2024 yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024. Dan juga ada data penjualan per kuartal dari tahun 2023 sampai 2024. Ini mana setiap dari data penjualan per bulan di tahun 2024, penjualan produk BYD terus mengalami penaikan yang cukup signifikan. Lalu untuk data penjualan kuartal 2023 juga mengalami ada sedikit penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak penurunan yang signifikan. Lalu pada tahun 2024, BYD pada kuartal berikutnya, produk penjualan BYD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penjualan setiap bulan di tahun 2024 dan juga penjualan per kuartal 2023 sampai 2024, BYD mengalami penaikan penjualan yang cukup signifikan. Lalu, untuk berikutnya, ada strategi penjualan yang dimiliki oleh BYD. BYD menerapkan strategi pemasaran dengan penetapan harga yang fleksibel, termasuk diskon, dengan memberikan diskon besar-besaran yang kontroversial untuk mendorong penjualan produk mereka. Lalu, strategi ini memungkinkan BYD untuk bersaing secara agresif tentunya di pasar domestik maupun pasar internasional untuk menjaga profitabilitas mereka. Selain itu, BYD juga melakukan penggunaan penetapan harga yang diferensial, yang dimana penyesuaian harga tersebut berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu pembelian, dan juga preferensi pelanggan. Dan BYD juga menawarkan segmen konsumen yang sensitif terhadap harga tentunya, tapi juga menghargai fitur premium yang dimiliki oleh produk BYD ini. Lalu, untuk langkah diferensiasi, BYD memiliki 5 langkah. Yang pertama yaitu terhadap integrasi vertikal. BYD memproduksi sendiri tentunya dari segi komponen, kunci, baterai, elektronika daya, motor listrik, dan juga komponen semikonduktor lainnya. Yang hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasukan eksternal dan juga pengendalian biaya tentunya. Lalu untuk yang berikutnya ada teknologi baterai yang unggul. BYD mengembangkan secara terus-menerus teknologi baterai yang superior yang menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang BYD miliki. Yang ketiga yaitu
dengan menjalin kemitraan yang strategis. BYD menjalin kemitraan dengan mitra lokal yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan juga tentunya memperkuat posisinya di pasar domestik. Yang keempat, yaitu dengan desain yang disesuaikan. BYD menyesuaikan desain produk mereka dengan preferensi pasar lokal, termasuk preferensi di Asia maupun di Indonesia. Lalu untuk layanan purna jual komprehensif, BYD menawarkan layanan purna jual yang komprehensif untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan yang memiliki produk BYD ini. Lalu, untuk perbandingan dengan produk Tesla, dari segi penjualan, Tesla melakukan penjualan langsung ke konsumen, yaitu direct to customer. Tesla menjual langsung ke pelanggan tanpa perantara tentunya, yang memberikan mereka kendali lebih besar atas pengalaman merek dan memungkinkan pengumpulan data pelanggan yang berharga. Lalu, Tesla menggunakan strategi ini untuk memungkinkan menghubungkan pusat manufaktur maupun penjualan dan juga layanan yang tentunya jauh lebih lancar. Nah, model penjualan ini diusung oleh Tesla untuk membantu membangun loyalitas mereka yang jauh lebih kuat. Lalu, Tesla juga memiliki strategi pemasaran digital. Tesla memanfaatkan media sosial seperti situs web, platform video seperti YouTube untuk menjangkau pelanggan dan memamerkan tentunya produk yang mereka miliki. Lalu Tesla juga membangun kehadiran online yang kuat yang menggunakan konten menarik untuk membangun antusiasme para pelanggan untuk membeli produk Tesla ini. Lalu Tesla juga melakukan pemasaran dari mulut ke mulut yang tentunya hal tersebut berperan penting dalam kesuksesan penjualan produk Tesla tersebut. Lalu Tesla juga membangun jaringan ruang pameran dan juga galeri. Tesla membangun jaringan ruang pamer dan galeri milik perusahaan bukan mengandalkan dealer waralaba. Hal ini berfokus pada lokasi perkotaan yang tentunya strategis yang memungkinkan produk Tesla untuk menjangkau pelanggan secara potensial secara efektif. Lalu untuk berikutnya ada evaluasi penerapan 5P. Yang pertama untuk produk. BYD tentunya dikenal dengan fokus pada produksi kendaraan listrik yang inovatif dan memiliki teknologi yang tinggi termasuk dari baterai, motor listrik, dan komponen lainnya. Mereka menawarkan berbagai model kendaraan listrik untuk memenuhi berbagai segmen pasar yang ada di pasar domestik ini. Lalu, untuk berikutnya, pada price ataupun harga, BYD menawarkan strategi harga yang kompetitif di pasar kendaraan listrik dengan menawarkan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau dibandingkan pesaingnya yaitu seperti Tesla. Untuk place, BYD mengembangkan jaringan distribusi yang sangat luas, baik secara offline, online, yang bertujuan untuk menjangkau pelanggan di berbagai wilayah. Mereka juga berfokus pada pengalaman pelanggan di dealer resmi mereka. Lalu, untuk berikutnya untuk promotion, BYD menggunakan berbagai strategi promosi seperti iklan online, offline, secara peluncuran produk, serta kerjasama dengan influencer dan media untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga penjualan dari produk BYD tersebut. Lalu, untuk people, BYD berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tentunya, serta memahami kebutuhan dan juga preferensi pelanggan untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BYD. Untuk kasus yang keempat yaitu kebangkrutan Tupperware. Untuk analisis yang pertama yaitu saya akan menganalisis terhadap penyebab kebangkrutan Tupperware. Dari penyebab kebangkrutan Tupperware ini kita akan menganalisis terhadap elemen STP yaitu segmentasi, target, dan positioning. Oke, untuk yang segmentasi pasar, Tupperware pada segmentasi pasar ini gagal untuk menyesuaikan segmentasi mereka dengan perubahan preferensi konsumen yang dimana mereka terus menargetkan segmen pasar secara tradisional seperti ibu rumah tangga yang mengikuti pertemuan langsung, dan sementara pasar yang saat ini merupakan pasar yang lebih muda dan melek terhadap teknologi yang beralih ke belanja online dan ke marketplace e-commerce tentunya. Lalu untuk target, akibat kesalahan penempatan target, Tupperware gagal
menjangkau target pasar yang lebih luas, terutama konsumen muda yang mencari produk yang sesuai dengan gaya hidup dan kemodernan serta desain yang stylish yang tentunya menjadi daya tarik pada saat ini. Yang ketiga yaitu positioning atau posisi. Pada segmen ini yaitu pada positioning, Tupperware kehilangan daya tarik karena cita mereka dianggap kuno dan tidak relevan dengan tren yang ada saat ini. Lalu Tupperware juga gagal melakukan rebranding yang efektif untuk menarik minat konsumen muda tentunya. Lalu untuk dari Tupperware ini kita akan melakukan perbandingan dengan produk Lock and Lock. Untuk produk Lock and Lock ini melakukan strategi seperti promosi konsumen. Produk Lock and Lock ini tentu secara aktif melakukan promosi seperti promosi di supermarket besar yang tentunya untuk menjangkau konsumen secara langsung dan meningkatkan kesadaran merek yang dimiliki oleh Lock and Lock. Yang kedua yaitu dengan melakukan kemitraan strategis. Lock and Lock tentunya memperkuat strategi mereka dengan melakukan ekspansi ke pasar global termasuk pasar Thailand maupun pasar yang ada di Indonesia. Lalu melalui kemitraan ini mereka juga bertujuan untuk memperkenalkan produk yang dimiliki oleh Lock and Lock secara eksklusif dan memperluas jajaran produk dan meningkatkan tentunya saluran penjualan offline. Untuk yang ketiga yaitu pemasaran digital. Lock and Lock memanfaatkan media sosial dan juga platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lock and Lock juga menggunakan iklan seperti iklan berbayar, SEO, dan konten yang tentunya menarik untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi dari produk Lock and Lock terhadap konsumen secara online. Lalu untuk yang keempat, Lock and Lock juga selalu mengembangkan produk-produk yang inovatif tentunya, baik secara fungsional dan juga berkualitas tinggi yang memiliki desain yang menarik dan juga stylish yang sesuai dengan target pasar pada saat ini. Lalu Lock and Lock juga memanfaatkan riset untuk memahami tentunya kebutuhan konsumen dan juga menciptakan produk yang sesuai dengan preferensi pasar. Lalu untuk evaluasi penerapan bauran pemasaran 5P untuk produk, Lock and Lock dikenal dengan produk wadah makanan yang memiliki kualitas tinggi, kedap udara, dan juga berbagai ukuran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tentunya. Untuk harga atau price, harga produk Lock and Lock bervariasi, tapi secara umum produk Lock and Lock ini menawarkan harga yang kompetitif di pasaran dengan mempertimbangkan kualitas dari produk Lock and Lock itu sendiri dan juga target pasar yang mereka targetkan. Lalu untuk place atau tempat, Lock and Lock sendiri mendistribusikan produk mereka melalui berbagai saluran termasuk toko retail, department store, dan juga platform e-commerce online. Yang dimana hal ini untuk memastikan ketersediaan produk Lock and Lock di berbagai lokasi untuk kemudahan pembelian konsumen terhadap produk Lock and Lock. Lalu untuk promotion, Lock and Lock menggunakan berbagai jenis strategi promosi untuk menjangkau target pasar mereka, yaitu dengan melakukan iklan di berbagai media sosial, penawaran diskon, dan juga kampanye pemasaran lainnya. Untuk people, Lock and Lock menekankan pentingnya pelayanan pelanggan yang baik dan memiliki tim pemasaran yang tentunya terlatih untuk mendukung penjualan dan juga kepuasan pelanggan terhadap pembelian produk Lock and Lock ini. Berikutnya, ada data pasar Lock and Lock dan juga Tupperware, yang dimana dari grafik ini kita bisa melihat terdapat peningkatan dan juga penurunan terhadap pasar Lock and Lock maupun Tupperware. Ya teman-teman. Berikutnya, untuk kasus yang kelima yaitu ada air mineral dari merek Aquaviva yang dimiliki oleh Wing Foods. Yang pertama kita akan melakukan analisa terhadap strategi yang digunakan oleh Aquaviva. Dari strategi yang digunakan oleh Aquaviva ini, yang pertama itu ada strategi dalam target pasar. Aquaviva menargetkan para Gen Z
sebagai pasar utama mereka, yang dimana hal ini bertujuan untuk mengenalkan kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup modern, serta semakin banyak yang akan memasuki dunia kerja. Strategi ini selaras dengan prediksi bonus demografi Indonesia di masa depan, yang dimana populasi usia muda akan mendominasi. Yang kedua yaitu dari harga dan juga nilai. Aquaviva menggunakan strategi harga yang agresif, menawarkan nilai premium dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding kompetitor lainnya seperti Aqua, Le Mineral, yang meskipun ukuran kemasannya sedikit lebih kecil. Yang hal inilah menjadi pendekatan hybrid yang menunjukkan teknologi canggih pada air namun tetap ramah di kantong konsumen, yaitu yang ketiga strategi yang digunakan oleh Aquaviva yaitu pada teknologi. Aquaviva menonjolkan teknologi 7 tahapan pemurnian nano purifikasi yang diklaim mampu menghasilkan air yang jauh lebih bersih dan aman. Teknologi ini menjadi pembeda utama Aquaviva di pasar air mineral lainnya. Lalu di sini ada penerapan STP dan juga 5 kunci pemasaran. Untuk targeting, Aquaviva menargetkan berbagai segmen pasar, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari konsumen rumah tangga hingga pebisnis. Mereka juga menargetkan berbagai lokasi, mulai dari perkotaan hingga perdesaan, sebagai berbagai saluran distribusi termasuk toko-toko, restoran, dan juga vending mesin yang ada di perkotaan maupun yang ada di daerah. Lalu untuk positioning, Aquaviva memposisikan dirinya sebagai air minum dalam kemasan yang berkualitas tentunya, yang berkualitas yang memiliki kualitas bersih dan keterpercayaan. Mereka menekankan pada kemurnian air, proses produksi yang higienis, yang berkomitmen terhadap berkelanjutan. Lalu untuk keunikan dan teknik promosi yang digunakan oleh produk Aquaviva. Yang pertama, dari keunikan. Aquaviva memiliki desain kemasan yang eksklusif dengan botol bergaya futuristik atau elegan dengan elemen wings yang menggambarkan kebebasan, kemurnian, dan prestis, yang menggunakan material ramah lingkungan atau bentuk ergonomis menjadi nilai tambah. Lalu, menggunakan branding yang premium, positioning sebagai air minum eksklusif misalnya di hotel, konser, maupun penerbangan first class contohnya, dengan nama Wings yang memberikan kesan ringan, bebas, dan berkualitas tinggi. Lalu, untuk kualitas air, Aquaviva memiliki kualitas air yang tinggi, yaitu dengan mengusung konsep air mineral murni dari sumber alami atau teknologi filtrasi canggih dan menggunakan konsep pH balance infused mineral dan atau dengan biasa disebut dengan antioksidan. Lalu untuk teknik promosi yang dimiliki atau yang digunakan oleh Aquaviva. Yang pertama dengan melakukan endorsement oleh influencer maupun public figure, yaitu dengan menggunakan tokoh dengan citra premium, misalnya seperti atlet, model, ataupun traveler kelas atas. Yang kedua yaitu dengan event sponsorship, menjadi sponsor resmi di ajang fashion, konser, maupun pameran teknologi ataupun penerbangan eksklusif, yang dimana strategi ini menyasar untuk segmen pasar kelas atas dan juga profesional. Selanjutnya dengan melakukan kampanye digital dan sosial media, mengusung tagar kampanye seperti hashtag Fly with Wings atau Pure Freedom, yaitu dengan melakukan konten storytelling tentang asal-usul air, keunikan botol, dan juga gaya hidup yang sehat. Selanjutnya ada point of purchase display, yaitu dengan melakukan penempatan produk yang mencolok di rak modern trade seperti supermarket premium, yaitu seperti The Food Hall, Rats Market dengan display yang khusus. Lalu selanjutnya ada data perbandingan antara Aquaviva dengan produk lainnya. Pada data ini diambil dari data minuman kemasan favorit orang Indonesia yang saat berbuka puasa. Pada urutan pertama dikuasai oleh Le Mineral dengan menguasai segmen pasar sebesar 40%.
46,5%, disusul dengan Aqua dengan 30,9%, disusul dengan Crystalline 6,5%, disusul oleh Nestle dengan 5,1%, dan disusul oleh Fit dengan 2,9%, dan Prima dengan 0,7%, dan 7,4% lainnya dikuasai oleh produk lainnya. Lalu selanjutnya ada evaluasi penerapan 5P terhadap produk Aquaviva ini. Yang pertama, untuk produk Aquaviva adalah air mineral yang diposisikan sebagai produk untuk anak muda yang sadar akan gaya hidup sehat tentunya. Kemudian kemasan yang dirancang oleh Aquaviva ini dirancang untuk menarik para konsumen dan juga dengan desain yang modern untuk memenuhi selera target pasar tentunya. Lalu untuk price atau harga Aquaviva ini bersaing dengan produk air mineral lainnya di pasaran yang berfokus pada nilai yang ditawarkan kepada konsumen tentunya. Lalu untuk place atau tempat, Wings Group memiliki jaringan distribusi tentunya yang luas di seluruh Indonesia yang memungkinkan Aquaviva mudah dijangkau oleh para konsumen. Lalu untuk promotion, Aquaviva menarikkan anak muda melalui promosi menarik dan sesuai dengan gaya hidup mereka, yang dimana desain kemasan yang modern dan kampanye pemasaran yang relevan menjadi bagian dan juga strategi promosi yang dimiliki oleh Aquaviva ini. Lalu untuk people, tim pemasaran dan distribusi Wing Groups memainkan peran penting tentunya dalam kesuksesan Aquaviva ini, karena mereka lah yang memastikan kesediaan produk dan juga yang melakukan promosi dan juga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan target pasar dari Aquaviva ini sendiri. Jadi itulah 5 kasus terhadap segmentasi, targeting, dan juga positioning dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Sampai bertemu di kesempatan lain waktu.